Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berhormati, alhamdulillah walaupun kau berlalu-lalunya sampai berlalu kehidupan dan keadaan sehat walafiat. Semoga salam para ulama dan juga manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini pertama-tama saya akan menyampaikan materi pengawasan dan penuntutan. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas apa itu manaqib. Nanti kita yang akan kita kaji adalah kita karya Habib Ja'far bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Harjaji, yaitu kitab Mujahidin. Dan sebelum kita membahas kitab itu, pertama kita harus mengetahui apa itu manaqib. Poin yang kedua nanti yang akan kita bahas adalah dalil-dalil atau landasan teologis yang menganjurkan kita untuk membaca manaqib. Apakah ada dasarnya kita itu membaca manaqib orang-orang yang soleh atau para wali? Terus yang ketiga nanti kita akan membahas kitab-kitab apa saja yang membahas manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kitab apa saja yang menjelaskan tentang manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Manaqib itu asal kata dari nakoda yang ibu mahkota. Jamak bentuk ulang dari mahkota adalah manaqib. Mahkota sendiri maknanya itu apa? Hidul mahlaka, tidak memiliki cacat, tidak memiliki aib, itu mahkota. Berarti manaqib itu bisa diartikan adalah ma fihi wa fi adaihi minal khisal al-jamilah. Orang yang memiliki atau orang tuanya atau nenek moyangnya itu memiliki budi pekerti yang baik. Jadi isi dari kitab manaqib itu menjelaskan tentang budi pekerti, akhlak-akhlak yang baik dari seseorang. Yang ada boten saya, ini boten asal tulis manaqib. Mari kita bersama-sama membaca manaqibnya Abu Jahal. Orang-orang yang memiliki budi pekerti baik, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, itu dicatat manaqibnya. Tujuannya apa? Supaya generasi berikutnya bisa mencontohnya. Sehingga mereka ini aslinya dari cerita
Kita hidup itu sebenarnya membuat cerita yang satu saat nanti oleh anak cucu kita akan membaca. Kalau cerita kita itu baik, anak cucu membaca cerita hidup kita itu senang, bangga. Tapi kalau hidup kita itu dipenuhi oleh cerita yang berbeda, yang tidak baik, anak cucu kita membaca cerita kita itu malu. Kita ambil contoh Pak Karno. Pak Karno itu senajan sambung sedo sudah meninggal dunia, tapi namanya sampai sekarang masih dibahas. Tidak habis-habisnya kita itu membahas Pak Karno, padahal beliau sudah meninggal lama. Lalu kalau jenengan sing waras bener kaya ngene iki mboten enten sing monco, mboten enten sing ceritane. Dia ada ngomong iki ora jangan terus dia ada orang ngomong iki kok meneng-meneni sego. Jadi manaqib itu isinya adalah al-khisal, al-akhlaq, al-hamidah, budi pekerti, akhlak-akhlak yang baik dari seseorang. Sehingga dalam kamus wafi fulanin manaqibun jamilatun, si fulan itu memiliki manaqib yang baik, berarti duwe manaqib sing apik, gak ada cerita sing sae. Ayo hasanul khuluqiyah. Wa inna ma qila innaka nabiyun li annahu ya'lamu dalilal qaum wa ya'rifu manaqibahum. Kenapa seseorang tersebut itu kisah ceritanya dia dari manaqib? Mergo keapiannya sampun terkenal, kebaikannya itu sudah dikenal luas di masyarakat. Biasanya kadang-kadang kita itu mengingat-ingat atau mencari-cari siapa tokoh masyarakat desa atau kecamatan, desa ini, desa Karang Ates, tokohnya sopo ini, sesepuh itu sopo. Kok ketemu dia itu dulu pernah ngalami, oh pernah begini. Akhirnya sama orang kampung itu dibuat kisah, dibuat cerita. Ya makanya itu dia dari mana itu. Dia dari mana itu. Lah mana itu kalau ditinjau dari orang yang diceritakan, mungkin dibagi menjadi dua. Wonten mana itu ashos, wonten mana itu jamu. Ada manaqib individu, satu tokoh orang yang dipisahkan. Contohnya siapa? Manaqibnya Sayyidina Umar. Isi manaqibnya Sayyidina Umar itu menjelaskan tentang akhlak-akhlaknya Sayyidina Umar, jasa-jasanya Sayyidina Umar, dan apa yang pernah dibuat oleh Sayyidina Umar pada masa hidupnya. Sayyidina Umar itu termasuk pembaharu sejarah Islam. Sebab sadere Sayyidina Umar sholat jenazah itu bisa 5 sampai 10 takbiran. Ketika pada masa Sayyidina Umar dipaten sholat jenazah hanya 4 takbiratul ihram saja. Sebelum Sayyidina Umar, umat Islam tidak memiliki penanggalan, tidak punya kalender. Pada masa Sayyidina Umar ditetapkanlah kalender bagi umat
Islam. Nah, ini jasa-jasa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar untuk Islam, sehingga oleh generasi setelahnya itu dicatat. Karena mana itu ditulis biasanya satu itu saya ditulis setelahnya meninggal dunia. Gitu. Contoh lagi manakib Usama, ada lagi manakibnya Imam Abu Hanifah, seorang pendiri mazhab fikih. Ada lagi kitab manakibnya Imam Asy-Syafi'i. Berarti kalau manakibnya Imam Asy-Syafi'i isinya menjelaskan tentang akhlak budi pekerti dari Imam Syafi'i. Akhlaknya Imam Syafi'i itu seperti apa saja yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i semasa hidupnya itu dicatat di dalam kitab manakibnya. Gitu. Lah yang kedua itu manakibul jami, manakib menceritakan atau kisah dari sebuah kelompok masyarakat atau golongan. Contoh manakibul Ansor, manakibnya sahabat Ansor, seluruh sahabat Ansor orang Madinah yang masuk Islam menjadi sahabatnya Nabi itu ditulis kisah-kisahnya. Ini diarahnya manakibul jami. Contoh lagi nomor manakibus sahabat. Manakibus sahabat itu isinya apa? Berarti budi pekerti, akhlak-akhlak dari seluruh sahabat Kanjeng Nabi. Itu diarahnya manakibul jami. Terus mana-mana apa itu nih? Manakib ummahatul mukminin, budi pekerti dan kisah-kisah dari ibu orang-orang yang beriman, ummahatul mukminin, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, dan lain sebagainya. Jadi intinya manakib itu menjelaskan tentang budi pekerti dan akhlak dari seseorang atau kelompok masyarakat. Lah kalau manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berarti kita itu menjelaskan budi pekerti akhlak yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah ini kalau kita mau sejarah, tidak juga koyok-koyoknya niku sejarah. Tapi sebenarnya di dalam kitab manakib itu banyak sekali pelajaran-pelajaran, ibrah-ibrah yang bisa kita ambil. Al-Quran itu jumlahnya 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat. Isi kandungannya yang paling banyak itu hanya kisah. Kitab hukum, ayat hukum, ayat yang menjelaskan tentang aturan, ini cuma 500 ayat menurut Imam Al-Ghazali. Tidak ada 1%, 6.666 ayat itu cuma hanya 500 ayat yang menjelaskan tentang hukum fikih. Yang paling banyak itu adalah kisah. Ada kisahnya Nabi Ibrahim sehingga dijadikan sebagai nama surat Ibrahim. Ada kisahnya Nabi Nuh sehingga dijadikan sebagai nama surat Nuh. Ada kisah Maryam Magdalena dalam tradisi umat Kristiani sehingga dijadikan sebagai nama surat Maryam. Ada kisah keluarga yang paling tiga. Siapa itu? Keluarga Imran. Tadi kan dengan pentingnya bina keluarga yang baik, yang ideal. Contohkan
keluarga Imron. Ya jenengan maaf Al-Quran surat Al-Imran itu isinya ngomong-ngomong gitu. Yang banyak di dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah. Sebab apa? Secara naluri manusia itu kalau diceritani, dikasih cerita, senang diceritakan. Orang wayang sampai saat menikah itu saya senang di rumah ini. Nonton wayangnya nonton kulit, nonton tukang. Kita nonton wayang nonton kulit. Tapi bukan kulitnya yang ditonton, isi cerita. Sehingga zaman ini wayang itu dijadikan sebagai salah satu media pendidikan bagi masyarakat. Yang nonton dibolongnya dari kaca dulu atau sedoyo akhirnya diceritakan macam-macam perang duduk terus nomor bareng dari besok dari rojo. Nah itu salah satu contoh bahwa cerita kisah manaqib sangat efektif sekali dipakai untuk media pendidikan masyarakat. Makanya kalau mau manaqib, mau diceritakan isinya mau saya bilang lain saya satu berjalan buat insya Allah zaman manaqib itu dan terus saya orang benar. Niku pengertian dari manaqib. Lah, fungsi manaqib sebagai media pendidikan itu juga diceritakan di dalam Al-Quran dalam surat Hud disebutkan wa kullu naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Fungsi lain dari kisah cerita bahasa saat ini adalah manaqib adalah nusabbitu bihi fu'adak untuk mengukuhkan keyakinan kita. Orang itu kalau menghadapi satu masalah kok dia tidak pernah melihat orang lain terkena masalah yang sama seperti halnya sing jenengan alami niku koyok-koyok nganggep masalah iki masalah sing gede, masalah besar yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Kayak contohnya kasus sapi yang mati sekarang ini. Sama ini kata sapi ingkang ingin penyakit. Ini kalau kita nggak pernah membaca sejarah tentang penyakitnya sapi, seakan-akan menganggap kalau kasus sapi mati yang luar biasa itu terjadi pada saat ini. Sama sebagaimana kasus COVID pada tahun-tahun yang lalu. Karena kita tidak pernah membaca sejarah tentang pandemi, sehingga menganggap lalek kasus COVID itu kasus yang terbesar dalam sejarah. Padahal zaman dulu itu ada kasus virus influenza yang korbannya lebih banyak bila dibandingkan dengan saat ini untuk konteks Indonesia. Demikian juga dengan kisah Kanjeng Nabi itu menghadapi orang kafir Mekah, tantangannya luar biasa. Banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dihadapi, mulai dari keluarga, mulai dari tetangga dan masyarakat sekitar. Ketika Kanjeng Nabi ini
dan don. Akhirnya kali Gusti Allah dihibur dengan cerita. Nah, cerita di dalam Al-Quran itu disebut dengan kisah. Contoh kisahnya Nabi Musa itu hampir kita temukan di setiap surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah itu ada kisahnya Nabi Musa. Terus di dalam surat Al-Kahfi itu juga ada kisahnya Nabi Musa. Nah, kenapa kok kisahnya Nabi Musa itu banyak mewarnai kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran? Itu menunjukkan bahwa apa yang dihadapi oleh Nabi Musa, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi Musa ini sangat penting untuk kita ambil pelajaran. Jadi kalau murid yang paling nakal itu muridnya Nabi Musa, diparingi daharan manna wa salwa itu makanan dari surga. Malah dia ini lagi panganan itu jalur kacang-kacangan, sayur-sayuran. Padahal yang pernah lorok di padang pasir, dia itu minta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa memohon kepada Allah supaya Allah memberi makanan yang berupa sayur-sayuran, ketimun, kacang-kacangan kayak gitu. Padahal kali Gusti Allah itu sambut diparingi manna wa salwa, makanan yang enak dan sangat bermanfaat, tapi mereka tidak mau menerima. Nah, kisah yang semacam ini Al-Quran menceritakannya tujuannya agar supaya oleh umat Nabi sakit damel ibro pelajaran gitu. Manfaat atau fungsi dari kisah atau manakib dasar menko dasar-dasar atau landasan teologis. Kita dianjurkan untuk membaca manakib, padahal menyesai diwocok oleh ganjaran. Ada fadilahnya, ada manfaatnya. Ada sebagian kasus yang bukan banyak setelah baca manakib ada kitabnya nambah. Hutangnya itu jadi lunas. Lah, apa rahasia di balik itu semua? Dasar-dasar agama yang memerintahkan seseorang untuk membaca manakib itu apa? Wonten setunggalipun hadis yang menjelaskan itu dulunya. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anahu al-malaku ma'aman ahabba. Orang itu nanti oleh Allah akan dikumpulkan bersama orang yang dia cinta. Kalau kita itu membaca manakib, dasarnya adalah karena rasa cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka nanti kita oleh Allah akan dikumpulkan dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kita itu cinta kepada orang yang soleh, maka nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Kalau kita itu cinta kepada orang-orang yang tidak soleh, maka nanti di akhirat kita juga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak soleh. Ini juga ada sebuah keterangan. Saya tidak berani mengatakan ini hadis karena saya cek dalam seluruh kitab hadis mulai dari Al-Bisa
Di sini dicantumkan, hadis ini berasal dari Sunan At-Tirmidzi karena riwayat Imam At-Tirmidzi. Saya cari di kitab At-Tirmidzi tidak ada. Kitab keterangan ini disebutkan di dalam kitab Buhiyatul Mustaqsirin. Bunyinya wa fil asar an sayyidil bashar sallallahu alaihi wasallam annahu qala man warrafa mu'minan faka'an nama ahyahu, barang siapa yang membuat sejarah orang yang mukmin yang sudah meninggal itu sama saja dia telah menghidupkannya kembali. Jadi kalau kita membaca sejarah orang-orang yang baik atau membuat biografi orang-orang yang baik, maka kita sama seperti halnya menghidupkan kembali orang-orang tersebut. Itu kata penulis kitab Buhiyatul Mustaqsirin, karena di hadis tidak ada keterangan yang sesuai dengan ini, manual dengan pakaian nama ahyahu. Maka saya tidak berani menambahkan ini hadis, mungkin pendapat ulama. Ada keterangan dalam sebuah hadis di dalam kitab Jami' Shaghir karya Imam Asy'uti, dawuh mengatakan dzikrul anbiya minal ibadah. Kalau kita itu mengingat para nabi, kisah ceritanya para nabi, wadi'us sholihin, dzikrul anbiya minal ibadah, mengingat-ingat atau menuturkan kembali kisah para nabi, itu dirasakan Nabi dilayani ibadah. Kalau kita mengisahkan Nabi Adam, mengisahkan Nabi Nuh, mengisahkan Nabi Muhammad, kita hanya mengisahkan saja, itu sudah dianggap ibadah. Wadi'us sholihin kafaratul, mengisahkan orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia, membuat cerita atau menceritakan kebaikan-kebaikan orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia, itu kafaratul, bisa menghapus dosa. Jadi kalau kita itu mengisahkan kisah orang-orang yang soleh seperti halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Al-Fa'i, atau kita mengisahkan Sayyidina Umar atau Usama atau Sayyidah Fatimah, atau kita mengisahkan yang lain, dengan mengisahkan saja, menceritakan, itu sudah melebur terhadap dosa. Demikian juga ketika kita membaca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu bisa melakukan dosa. Ini hadis, sekalipun hadis ini dhaif, terus Imam Asy'uti bisa dijadikan sebagai landasan untuk Fadlul Amal, mendorong agar seseorang itu bisa melakukan amal kebaikan. Terus wadi'ul mauti shadaqatul, mengingat-ingat kematian itu dianggap seperti orang yang bersedekah. Makanya Nabi itu mengajukan kepada kita agar selalu ingat akan kematian. Tapi kadang-kadang yang itu tidak diceritakan tentang mati orang ojo cerita mati. Urip dari gak semangat. Padahal jenengan diceritani urusan kematian itu terlalu kesemangatan urip terlalu semangat. Urip terlalu semangat itu juga tidak baik. Sebab apa yang baik itu adalah sedang-sedang saja. Kalau kita itu hidup terlalu semangat, ingatlah akan kematian. Sebab apa? Dunia
dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Dunia ini diibaratkan seperti halnya orang yang transit di sebuah stasiun. Kalau dengan itu pergi ke Semarang, di Semarang ada naik kereta, dan di Semarang itu biasanya kereta berhentinya agak lama, 15 menit sampai 20 menit. Lah kita disuruh turun oleh masinis, itu bukan turun selamanya, tapi turun untuk sementara. Setelah itu kereta akan berangkat kembali. Dunia itu seperti itu. Dunia itu seperti itu. Makanya dikrul maut sodakotun, dia berada sering kiling tahu tadi itu kodokan sodakot. Wa dikrul maut qabriyum qaribukum minal jannah. Orang yang sering mengingat kuburan itu mendekatkan kepada surga. Orangnya jangan tidak ingin cerdas kalau suka kau gampang. Gaya orang pikiriku tidak. Orang yang aku tahu kuburan itu tidak. Kalau orang yang pikir kuburan. Jadi waktu kohri juga berhukum minal jannah. Orang yang mengingat kuburan itu akan dekat dengan surga. Tapi rata-rata tidak nyawang kuburan utawa ziarahkan kuburan. Maka itu akhirnya kesentuh terendung apa tidak? Bukan terbiasa. Mari berdoa mati, berdoa mati itu kadang-kadang berjangkitan, kadang-kadang berjangkitan. Tidak mulai dipikir-pikir, saya kudune sering ngiling mati. Pertama orang dodol lapor, ya. Nomor kali orang dodol itu. Tapi orang dodol ijik itu justru malah pilihnya. Padahal dia justru bakal ijik. Ini artinya apa? Mengingat kematian itu perlu penghayatan. Dalam penghayatan bukan sakit. Jadi dasar kita diperintahkan untuk membaca manakib, bukan cuma hanya manakib, tapi kisah-kisah para nabi. Itu adalah hadis ini, yaitu dikrul anbiya minal ibadah wa dikrul sholihin kafarah wa dikrul mauti sodaqah wa dikrul qabri yuqarribukum minal jannah. Kita membaca manakib itu oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah. Kita membaca kisah-kisah para nabi itu dicatat sebagai amal ibadah. Jenengan maca kisahnya Sayyidina Ali, jenengan maos kisahnya Abu Bakar, jenengan maos kisahnya Sayyidina Utsman. Lah baca itu saja, itu sama Allah sudah dicatat amal ibadah. Kenapa? Karena yang kita baca itu adalah kisah-kisah orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Dengan harapan apa? Supaya nanti kita bisa mencontohnya. Jadi si manakib sing penting dari manakib itu adalah budi pakernya Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa? Beliau itu kok bisa jadi sultanul auliya, menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang baik. Ini pergolakan nombor, ini sih ada ditiru. Jadi pulau ini bocoran di mana itu amal yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani nombor. Jangan ada yang dari lalu kalau dia aslinya gampang, amalan cuma lewat, nggak kakek. Mau itu pertama dalamul wudu ngelanggeng wudu. Jadi dari mari batal waktu
wudhu batal langsung wudhu. Pokok setiap kali batal dengan tetap wudhu terus seperti itu. Lalu tidur perjalanan lele, padahal wudhunya saya jalan lele, batal wudhu batal langsung nang jeding wudhu, habis itu tidur lagi nggak apa-apa. Tapi ya salah macam-macam itu ngelele langsung ada nang jeding wudhu, dari satu. Ini pernah dialami oleh Syaikhul Qadir Jailani dalam satu malam. Syaikhul Qadir Jailani itu mimpi basah sebanyak 40 kali pada musim ini. Demikian juga 40 kali mandi. Berikut dengan orang Lorai suruh dan suruh menyesal macam-macam. Jadi Syaikhul Qadir Jailani itu 40 kali dalam satu malam niku mandi. Dan amalan inilah terus dilakukan oleh Syaikhul Qadir Jailani selama hidupnya. Dan kadang-kadang saya pernah nanya begini, apa rahasia dari dalam wudhu? Orang itu antara punya wudhu sama tidak punya wudhu secara psikologis rasanya beda atau beda? Jenengan junub kok dahar, wah itu enak kalau awalnya pada peringkat kabeh dunia terus gitu. Kira-kira dengan orang-orang biasa. Ya, antara kita punya wudhu sama tidak punya wudhu secara psikologis itu sudah beda. Makanya kajian Nabi itu nanti dakwahnya tadi umatku ini orang kabeh yang aku tak perintah. Setiap kami melakukan sholat untuk berwudhu sekali itu sudah punya wudhu. Kayak gini nanti kita mau sholat isya dengan gak ada wudhu, selesai wudhu nanti selesai. Itu kalau seandainya tidak memberatkan. Sebab apa? Saking pentingnya wudhu. Wonten sebenarnya bergaul dari kajian Nabi al-bunyal Islam ala narofa. Islam itu dibangun di atas fondasi kebersihan. Jadi kebersihan itu termasuk salah satu dari fondasinya ajaran Islam. An-narofa yang dimaksud di sini itu adalah wudhu, bersuci dan hadas, baik itu hadas besar atau hadas kecil. Terus yang kedua, amalan dari Syaikhul Qadir Jailani itu apa sebenarnya? Muraqabah. Muraqabah itu artinya apa? Menjaga hati kita supaya tidak sampai lupa kepada Allah. Jangan pas tempat duit ketol, awak sehat, panganan mentalon enak-enak, kumpul kalau anak buju, lagi nonton sepak bola Arema, adik bal-balannya lagi api, terus mantan-mantan keadaan lawan itu jenengan keringan pangeran apa? Enggak, saya bal-balan utawa delok acara televisi sing apik kumpul karo keluarga guyu mata niku eling datang Gusti Allah mboten dan pangeran lali mboten apa-apa sing penting lalat pas lagi eling dan balekno eling datang Gusti Allah gitu. Enak-enak berbeda orang enak bila waktu itu sudah diucap dulu maka kakek dulu Allah lah maka itu Allah ini memang mengarang ini diterus nih gitu. Jadi muraqabah itu artinya adalah menjaga hati kita supaya tidak putus untuk ingat kepada Allah.
ketika putus sambung, kalau kita sudah bisa melatih putus sambung, nanti intensitas ingatnya kepada Allah akan lebih sering daripada lupanya. Ini manualnya luar gimana? Sebab Gusti Allah itu ada sifat ar-Rahim. Allah itu punya sifat ar-Rahim. Ar-Rahim itu artinya apa? Allah selalu mengamati, mengawasi apa yang dibutuhkan oleh makhluknya dan apa yang dikeluhkan oleh makhluknya. Ar-Rahim itu seakan-akan sama seperti halnya orang tua yang selalu memantau terhadap anaknya yang masih kecil yang sangat dia cintai. Itu luwih gantian Gusti Allah. Jadi Gusti Allah itu menghormati dan tawurane sehingga diawasi, dipantau kali Gusti Allah. Makanya tidak ada satupun dari makhluk Allah yang ada di dunia ini yang tidak diperhatikan oleh Allah, yang terlantar itu tidak ada. Semuanya dari Gusti Allah diperhatikan. Kenapa? Karena Allah punya sifat ar-Rahim. Kalau kita tidak pernah merasakan atau tidak pernah menemukan sifat ar-Rahimnya Allah dalam kehidupan kita, berarti kita masih belum paham tentang sifat Rahimnya Allah. Orang mau jujur saja kalau Gusti Allah menjujurkan. Sebab apa? Tiang itu ada dulu ada itu kok diturok-turok ini bukan sandal. Tiang pipis ini kalau Gusti Allah dipun paringi kemampuan untuk bisa pipis. Sebab ada dulu ada pipis kok diuyuk-uyuk nih sampai kemudian mana. Jadi dalam setiap kehidupan itu, kehidupan yang kita jalani, temukan asma-asma Allah di dalamnya. Makanya begini, orang itu kalau ingin mudah gampang, jangan cuma hanya baca yang fakta yang rozak, tapi yang fakta sama yang rozak ini harus kita baca dalam bentuk tindakan. Bagaimana caranya kita membaca ar-Rozak dalam bentuknya, membaca al-Fatah dalam bentuk tindakan? Mudahkanlah orang lain, maka kita oleh Allah akan dimudahkan. Kalau orang tersebut itu memudahkan kepada sesamanya, Gusti Allah makin bakal gampangnya segala urusan kita. Itu cara kita milik yang fakta dalam bentuk tindakan. Kalau kita itu kepingin tidak putus dengan rezeki kalau panjenengan ya saya syarat menguasai terus. Kalau syarat nih kita coba wiritan sing kata ar-Rozak dalam bentuk tindakan. Caranya bagaimana? Kita pahami dulu mana ar-Rozak. Ar-Rozak itu artinya apa? Zat yang maha memberi rezeki. Nah, rezeki itu apa? Rezeki itu setiap apapun yang bermanfaat bagi manusia. Angger jenengan saged maringi manfaat dhateng tiyang itu, kula yakin jenengan boten bakalan kesepen karo rezeki. Coba kalau umpama ada permohonan bantuan untuk bencana baju-baju bekas, kira-kira sing jenengan sumbangan iku klambi sing disenengi napa klambi sing wis gak disenengi? Sing gak disenengi sing disenengi aja enak mono jenenge jalur padahal harus itu sayang orang itu tidak akan pernah menemukan kebaikan kalau seandainya dia tidak meminta
mendapatkan sesuatu yang dia cintai gitu. Jadi kalau kita itu kepingin mengirimkan asma Allah Ar-Razzaq dengan harapan supaya kita itu tidak putus-putus dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, maka caranya Ar-Razzaq itu kita wiridkan dalam bentuk tindakan. Niku mandi makbul mustajabah. Wes lek tak percaya sama prakteknya. Mulai sesuk pokok latihan pertama memudahkan kepada orang lain. Wong liya iki gampangnya ojo diangel-angeli. Nomor kali berilah sesuatu yang bermanfaat kepada sama punya. Angger jenengan ajeng marang kaya orang itu senajan ora tau maca ya Fatahul Razzaq insyaallah kowe niku dadi penak. Mergo napa pilihane jenengan napa? Kalau cuma kita baca ya Fatahul Razzaq di lisan saja bukan aspek 10 tetap sabar. Makanya Allah itu punya sifat Al-Mujib. Al-Mujib itu artinya adalah zat yang maha menerima permohonan. Lah permohonan itu ada dua, ada permohonan yang haliah, ada permohonan yang sifatnya aulia. Permohonan sing haliah itu permohonan dalam bentuk tindakan. Dengan kerja oleh pengko jiwa, entah itu jadi orang tani, entah itu dengan jadi pedagang atau jadi guru. Kok dilakoni kanthi temenan niku padha karo wong ndonga temenan. Coba kerja dengan ukur anu jagung ukur tangannya kayak gitu. Hasil kerja temenan niku mangke kalau Gusti Allah bakal dipun paringi tangan cekatan mergo apa dungane temenan doa dalam bentuk tindakan. Karena doa itu bukan cuma hanya lisan saja, bekerja keras itu juga termasuk doa. Orang yang mau besar ini dengan kamu cuma diminyaki boleh duit rugi. Jenengan kok kerja diminyaki boleh duit rugi, luput dugi ganjaran. Lewat sebisa Allah mungkin mengenai harus semua ganjaran. Niatnya apa? Ibadah. Kalau kita niati ibadah, pertama Allah itu adalah ibadah. Itu wis orang mikir untuk pokok yang penting taat dan yang penting dilandani. Sampai kali dengan jamaah kan mungkin mikir bayaran apa? Kan aku saya tak bayar jamaah. Aman jamaah dulu, jamaah dulu, aku saya tak kirim bayar. Karena apa? Ya. Tapi dengan bukti, kenapa? Karena niatnya ibadah. Coba dengan kamu dalam diniati ibadah, mesti aja serta mergolok leka oleh untung. Aku yang mesti bakal oleh ganjaran pokok Gusti Allah. Gitu. Terus kitab apa saja yang menjelaskan tentang manakim? Kitab yang menjelaskan tentang manakim itu banyak, bukan cuma hanya kitab Mujahid. Di sini saya rangkum itu ada 6 kitab. Yang pertama itu adalah Bahjatul Asrar, panjangnya Asyadnam. Jadi itu jadinya itu kitab manakib paling kecil. Ada kitab yang jumlahnya 400 halaman. Itu Bahjatul Asrar itu sekitar 400 halaman. Itu menjelaskan tentang manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus mau kemarin Burasok Al-Mafakir karyanya Al-Yafi'i
itu juga menjelaskan manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus yang ketiga, Qawaid Al-Jawahir, itu juga menjelaskan manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Natijah At-Tahqiq, terus Lubabul Ma'ani fi tarjamatil Ujainidani, itu juga menjelaskan tentang manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin ini saja untuk pembukaan atau mukadimah dari pengajian manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wonten ingkang dipuntambahaken. Kenapa kok manaqib dibaca setiap tanggal 11 pada umumnya? Ya, tanggal 11 pada umumnya karena pada tanggal 11 itu tepat kelahiran dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi wonten yang itu diperingati meninggalnya, wonten yang itu diperingati kelahirannya. Lah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu tiap kelahirannya biasa diundang maos manaqibnya supaya apa? Mengingat-ingat kembali kalau Syekh Abdul Qadir Jailani sing keseto dari tahun ratusan tahun yang lalu itu seakan-akan tetap masih hidup. Kalau manaqib itu yang dibaca apa saja, Ustaz? Kalau manaqib yang dibaca apa saja? Sing diwaos minggu nyata. Pertama biasanya tawasul mulim. Namun tawasul dengan mau mukadimah kitab Ujainidani. Nanti kita praktekkan, ya bulan sekali kita adakan mana kita. Nanti mana kita semoga kalau sampai jam mulai dari sampai jam sono. Dengan berapa dia bukan. Lalu maghrib sampai jam nanti kita baca manaqib saja. Nah, mukadimah nanti baca manaqib bab pertama. Bab pertama itu menjelaskan tentang kisah kelahiran Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus merupakan manaqib bab kedua, bab ketiga sampai bab 7. Bab 7 itu isinya doa. Habis bab 7 itu makai maos li ajalillah. Itu nanti kan dibuka mangke niki sampun ketik sudah saya buat print mangke dengan fotokopi nanti bisa kita simak bareng ketika maos ini dengan pegang satu-satu saya bacakan maknanya, maksudnya seperti apa, saya tahu. Insyaallah mengajar. Jadi jadwalnya sebenarnya sudah setting, tapi lupa saya bawakan dulu. Nanti kita akan kaitkan di sini supaya dengan kertas jadwal ngaji tiap kali pertemuan ini yang akan dibahas ini sampai 12 kali pertemuan sampai 1 tahun. Jadwalnya mana kita? Jadwalnya tema kaos. Kalau tema pertemuan pertama ini temanya adalah apa itu mana? Terus dasar-dasar kita dianjurkan membaca manaqib. Yang ketiga, kitab apa saja yang menjelaskan tentang manaqib. Mungkin tema kedua itu sudah ada, yaitu biografinya penulis kitab Ujainidani yang nanti akan kita kaji. Siapa sih penulis kitab manaqib itu?
dia lahir di mana, terus orangnya itu seperti apa, pendidikannya kayak apa, guru-gurunya itu siapa. Dan dengan orang kenal kan orang dari mana? Lahir kenal kan jadi mantap. Oh, ternyata orang ini begitu. Ini gue jadwalnya nanti kita kenalkan. Ustaz, ini apa? Bayangkan kita keluar dari niatkan kita sama untuk ngaji atau niat ibadah dengan niat jihad itu. Niat ibadah sama jihad apa bedanya? Jenengan malosnya ini dianggap jihad. Makanya saya sarankan begini Bapak Ibu, hidup itu niatilah kita ngaji, diniati ngaji belajar. Sekalipun kita itu sudah tidak pakai seragam sekolah, tapi kita niati mencari ilmu. Sebab apa? Apabila ada orang meninggal dunia, kok dia itu dalam keadaan mencari ilmu, maka orang tersebut sama Allah dicatat seperti orang mati syahid. Gitu. Kan pentingnya sekali itu ngajinya 2 minggu sekali tidak apa-apa. Kalau Nabi Adam dengan Ibu Hawa itu apa ada manakibnya? Kalau ada bagaimana? Nabi Adam sama Ibu Hawa itu kalau kitab yang khusus menjelaskan tentang manakibnya Nabi Adam itu tidak ada. Tapi kalau kisahnya tentang Nabi Adam dan Ibu Hawa itu ada. Jadi apa bedanya antara kisah sama manakib? Kalau kisah itu menceritakan kehidupan secara keseluruhan, tapi kalau manakib itu yang lebih menunjukkan akhlak dan budi pakar ini. Nah, dengan moco kisahnya Nabi Adam, sami kali moco manakib. Umpami ada buku yang mengisahkan tentang Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jenengan baca Nabi Adam itu begini. Ketika Nabi Adam itu mau tobat kepada Allah, Nabi Adam membaca Rabbana zalamna anfusana ila akhirih. Akhirnya jenengan keliru. Nah, jenengan moco-moco itu sudah dianggap ibadah, sekalipun cuma hanya kisah. Jadi kalau kisah itu adalah peristiwa yang dilakukan oleh seseorang atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya kok diceritakan secara keseluruhan, itu namanya kisah. Tapi kalau yang ditonjolkan itu budi pekertinya, akhlaknya, ini tuh diadani manakib. Orang manakib itu benar-benar bisa ceritanya. Oh, saya Abdul Qadir itu jalan itu pernah dodolan apa? Yang diceritakan itu akhlak-akhlak budi pekerti. Ada lagi sing tangkap. Ibu, agak panggil, insya Allah nanti setiap 1 bulan sekali ya, 1 bulan sekali, mana kita? Ya, 1 bulan sekali kita melakukan bareng-bareng dengan tujuan apa? Menumbuhkan rasa cinta kita kepada orang soleh dalam hal ini adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, supaya apa? Kita memohon kepada Allah nanti dia akan bisa dikumpulkan sama beliau. Amin. Dan juga dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Amin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.